Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dilancarkan dalam segala hal. Bagi teman-teman yang di luar negeri yang mau pulang ke Indonesia, saat ini masih dibikin agak ribet sedikit sampai tanggal 8 Februari nanti ya. Nah, jadi harus menggunakan surat PCR dan juga karantina wajib selama 5 hari di hotel-hotel. Dan bagi teman-teman yang di karantina di hotel, itu nanti keluarganya bisa ngambil kopernya dulu, itu juga boleh ya. Atau sebelum naik bus itu bisa diambil kopernya oleh keluarganya dulu, biar nanti di tempat karantina tidak terlalu banyak barang bawaannya. Itu boleh ya, nggak apa-apa. Nah, ini bagi teman-teman yang mau lewat Bandara Soekarno-Hatta harus siap-siap mematuhi aturan baru. Jadi tidak sembarangan surat PCR ataupun rapid antigen. Nah, itu bisa digunakan untuk penerbangan melewati Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini akan diberlakukan rencananya itu mulai Februari bulan depan ya. Kenapa? Karena sampai saat ini masih ada ataupun banyak yang menggunakan surat PCR yang palsu. Nah, ini gimana kok bisa palsu ini ya? Pastinya ini ada keterlibatan orang di dalam klinik ya. Kalau nggak bisa gitu ya pasti tidak bisa. Kalau melihat kejadian ini yang dikhawatirkan ya, jangan-jangan kemarin waktu ya PKI yang masuk ke Taiwan itu dikhawatirkan itu memakai yang surat PCR palsu ya, sehingga pas dites di Taiwan, nah itu malah positif ya teman-teman. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu, sehingga bisa mempengaruhi penempatan kerja ke Taiwan ya. Kalau hal itu terjadi, itu kan juga memberikan nama yang jelek bagi Indonesia di mata Taiwan ataupun nanti negara yang lain, misalkan kejadiannya seperti itu ya. Walaupun alasan Taiwan menolak TKI Indonesia karena yang dikirimkan itu TKI yang positif COVID ataupun karena gara-gara kebijakan zero cost, itu kita juga tidak tahu. Tapi pemalsuan ini juga bisa berpengaruh bagi teman-teman yang cuti. Nah, misalkan cuti mau ke negara asal tempat kerja memakai surat PCR palsu, dan nanti ketika di negara tempat kerjanya itu dites lagi ternyata positif, itu kan malah menjadikan repot lagi ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang cuti mau balik ke negara asal, itu harus hati-hati dalam memilih klinik ataupun rumah sakit tempat untuk tes ya. Dan juga bagi teman-teman yang di Indonesia itu mau melakukan perjalanan domestik ya. Dan para pelaku pemalsuan ini biasanya menggunakan modus tentang harganya yang lebih murah. Yang biasanya di bandara tes PCR itu sekitar 800 ribuan. Nah, ini para pelaku ini cuman 600 ribuan ataupun 500 ribuan. Kemudian biasanya keluar hasilnya 24 jam. Nah, ini bisa keluar dalam waktu 1 jam. Nah, ini bisa menjadi ciri-ciri modus pemalsuan surat PCR ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian aturan barunya itu seperti apa? Nah, untuk aturan barunya ini, kalau kemarin kan cuma dapat kertas itu ya. Nah, dapat kertas itu untuk bisa terbang melakukan penerbangan ataupun check-in. Nah, nanti bagi yang melakukan tes PCR itu tidak mendapatkan kertas. Jadi langsung masuk di aplikasi yang EHAC Indonesia itu ya. Jadi yang mengisi data-data di EHAC itu, nah itu nanti pihak rumah sakit ataupun tempat untuk tes rapid antigen ataupun yang PCR. Jadi pihak rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan itu nanti mengunggah hasil tes PCR ataupun rapid antigen itu ke EHAC. Kemudian pihak rumah sakit ataupun klinik itu memberikan hasil QR kode, nah itu ke HP kita ataupun ke aplikasi HP kita masing-masing ya. Jadi kita punya, pihak rumah sakit juga punya datanya. Dan tentunya pihak rumah sakit ataupun klinik itu juga sudah terdaftar oleh pemerintah. Jadi tidak semuanya bisa. Nah, nanti ketika mau check-in tinggal menunjukkan QR code di aplikasi EHAC ya, sama petugas bandara. Nah, dengan begini diharapkan sudah tidak ada lagi pemalsuan surat PCR ya. Kemudian bagi teman-teman yang habis cuti mau kembali ke negara asal, tentunya ini masih menggunakan surat biasa aja, bukan yang elektronik EHAC Indonesia. Karena di negara sana belum tentu juga mempunyai aplikasi untuk menyekan hasil EHAC ya. Jadi masih sama bagi teman-teman yang cuti mau ke negara asal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga memberi gambaran betapa rumitnya, betapa ruwetnya aturan saat ini yang setiap saat bisa berubah.
Dan semoga aja kondisi ini segera normal kembali dan bisa memperlancar penempatan dan juga pulang pergi teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.